Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون لقوله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار Subhanallahi amma yusyrikun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hakam rahimakumullah. Di siang Jumat yang mulia ini marilah kita tata niatan seperti halnya ibadah-ibadah yang lainnya. Sertakan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan garansi jaminan pada peribadatan Islam yang kita jalani. Bahwa kehadiran kita di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi undangan Allah. Yang undangan ini khusus, sehingga hanya hamba-hamba khusus yang mendapatkan perlakuan khusus dan jaminan khusus. Apa diantaranya? Mendapatkan protek aman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada semua peribadatan yang kita jalani. Hadirin rahimakumullah, seperti yang Allah tegaskan wa annal masajida lillah. Sesungguhnya kepemilikan masjid-masjid itu secara khusus adalah lillah, milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kau ibadahi, kau taati ma'allahi ahada, beserta Allah siapapun. Hadirin rahimakumullah, yang nomor 2 saya selaku khotib menyampaikan wasiat. Makna wasiat adalah pesan penting. Tiada pesan yang paling penting kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat itu wasiat takut. Tidak mungkin Allah berwasiat kecuali yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hadirin, manusia dengan dirinya sendiri itu bisa sesat. Karena di dalam diri kita ada naluria binatang buas, ada naluria binatang ternak. Yang dibahasakan di dalam Al-Quran fahsya wal mungkar, penguasaan naluria binatang ternak, di mana cenderung memenuhi hajat-hajat biologisnya, kebutuhan biologis makan, bersandang, senang lawan jenis, itu ada pada binatang. Dan ini kebanyakan jadi standar ideal di dalam hidup, sehingga melupakan standarisasi yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Hadirin, ada mungkar. Mungkar ini penguasaan naluria binatang buas. Mari kita buktikan keakuan manusia itu bisa mengalahkan segalanya. Perang-perang yang terjadi hari ini skalanya meluas. Baik perang klasik maupun perang modern, itu manusia memangsa sesama dirinya. Itu tidak usah godaan.
murni manusia tanpa kendali standar pilihan Allah, manusia akan sesat. Maka diingatkan setiap pekan Jumat, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang sudah percaya. Insya Allah kita sudah percaya adanya Allah. Namun percaya itu harus ada tingkatan. Tidak saja percaya adanya, namun mempercayai informasi, mempercayai berita. Yang berita ini dari yang Maha Tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui ma baina aydihim, yang di hadapan mereka, di hadapan kita. Dalam hitungan menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang belum terjadi, itu Allah tahu di hadapan kita. Wa ma khalfahum, dan yang di belakang mereka, yang sudah banyak kita lupakan, yang sudah menjadi sejarah. Namun banyak manusia yang mengulang sejarah-sejarah kelam yang pernah dialami. Itu pengetahuan Allah yang memberitahukan. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah percaya adanya aku Allah, namun tidak banyak menaruh perhatian kepada berita larangan, berita perintah. Ittaqullah, jagalah Allah. Apa yang dijaga? Pesan-pesan perintah, pesan-pesan larangannya. Dan jadikan pesan perintah, pesan larangan itu standar memilih di dalam kehidupan kita. Allah melarang, itu pilihan terbaik. Untuk apa? Tidak kita jalani. Perintah Allah itu pilihan terbaik dari yang Maha Tahu selamat. Jadikan standar pilih untuk kita jalani. Dan kebanyakan hadirin rahimakumullah, justru yang dilarang Allah itu banyak kita sukai. Yang diperintah oleh Allah banyak yang kita benci. Sehingga apa? Manusia kebanyakan distandati, mengikuti dan patuh menjaga apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Itu paling banyak yang diwaspadai. Namun tidak pernah banyak mewaspadai berita larangan Allah, berita perintah Allah. Haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takut. Kebanyakan kita takut bahaya yang belum terjadi. Kebanyakan kita takut selamat yang belum terjadi. Tidak bisa kita raih selamat itu. Namun kita mengabaikan pilihan-pilihan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya rasa takut. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kondisi kematian kita itu muslimun, orang yang menyerah, patuh kepada standar pilih Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan yang kita cintai itu yang kita patuhi. Maka dengan cara apapun kita akan mengejar, mewujudkan yang kita cintai. Padahal Allah menginformasikan, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu cintai, yang tidak punya waktu dicari-cari waktu, yang kita tidak punya harta dicari-cari modal untuk meraih yang dicintai itu. Hadirin, wa huwa syarrul lakum. Padahal yang kau kejar, yang kau cintai supaya cepat terwujud, itu buruk bagi kamu. Atau sebaliknya, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, justru yang kamu benci itu terbaik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu manusia. Maka pemberitahuan yang Maha tahu, mari kita waspadai dan kita wajib mengenal mana pemberitahuan tentang selamat, mana pemberitahuan tentang bahagia dan kesenangan hidup. Mari kita fahami, dan itu sudah diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak kita menyerah kepada apa siapa yang kita cintai, padahal banyak yang kita cintai justru itu membahayakan di dalam kehidupan kita, tidak saja dunia tapi juga akhirat. Hadirin, di dalam muqaddimah khutbah saya bacakan firman Allah singkat di dalam surat Al-Qasas ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim.
wa rabbuka, dan pengaturmu hei Muhammad. Ka di situ anta. Kalau ada manusia yang paling ideal itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diajari, dikasih pemahaman, Muhammad, wa rabbuka, penciptamu. Kamu bukan mencipta dirimu. Wa rabbuka, pemilikmu. Kamu bukan pemilik, engkau punya pemilik. Wa rabbuka, dan pengaturmu Muhammad. Kamu bukan pengatur, kamu hanya mengikuti standar aturan. Siapa pemilikmu? Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha, menciptakan apa yang Allah kehendaki. Rasulullah disadarkan tentang sebuah kesadaran. Asalnya kamu itu apa? Hadirin, kita yakin kita melewati satu masa. Yang masa itu kita belum bisa disebut siapa. Hal ata 'alal insani khinum minat dahri lam yakun syai'am madhkur. Bukankah manusia sudah melewati satu masa yang di masa itu belum bisa disebut sesuatu. Saya yakin saya masih dalam bahan mineral bumi. Saya ada tapi wujudnya bukan saya. Di dalam rahim ibu saya masih dalam bentuk adonan. Saya yakin saya pernah menjadi bahan sperma cair itu sendiri. Maka yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah memilih. Maka lahumul khiyarah, bagi mereka tidak punya pilihan di hadapan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita dikasih kesadaran oleh Allah bahwa adanya kita itu bukan kehendak mandiri kita, tapi kehendak mandiri Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ada, kita dikasih pilihan-pilihan, pilihan larangannya. Jangan bikin standar pelis di luar larangan Allah untuk kamu tidak jalani. Allah memilihkan standar perintah. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak punya hak pilih atas perintah yang Allah pilihkan. Maka tiada pilihan terbaik bagi kita seorang manusia kecuali memilih pilihan Allah. Yang dilarang jangan dipilih untuk kamu jalani, pilihlah untuk kamu tinggalkan. Yang diperintah oleh Allah, pilihlah untuk kamu jalani. Jangan punya pilihan untuk kamu tinggalkan. Maka lahumul khiyarah, kamu tidak punya hak pilih atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka muslim mukmin adalah orang yang menyerah kepada pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah protek jaminan siapapun yang meninggalkan larangan Allah, jaminan selamatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjalani perintah Allah, maka jaminan selamatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalkulasi kita bukan untung rugi dalam masalah ini, tapi kalkulasi kita adalah kita memilih ndak atas pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam litakuna hayatuna fid dunya bisalam wa fil akhirati nadkhulu darussalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallahu usikum wa nafsiya bi taqwallah wa akhuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin rahimakumullah, peristiwa-peristiwa besar yang dicatat dunia. Bagaimana diselamatkan seorang nabi Allah yang namanya Musa alaihissalam. Pada waktu itu Nabi Musa bukan berperang melawan Fir'aun, tapi Nabi Musa membawa lari umat muslimin Banu Israel
dari dikuasai, dijajah kemanusiaannya oleh Fir'aun. Maka di sana hadirin rahimakumullah, siapa yang memerintahkan lautan terbelah? Dan siapa pula yang memerintahkan lautan itu kembali menyatu saat musuh Allah? Fir'aun di tengah-tengah lautan itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Air adalah makhluk. Daya air adalah makhluk. Yang menggerakkan daya pada makhluk itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan api untuk menjadi dingin? Ya narukuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Tapi kalau kamu dingin, terlalu dingin, Ibrahim mati dalam kedinginan. Wassalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Hadirin, ketika api itu reda, jangankan kulitnya Ibrahim, busana yang dipakai Nabi Ibrahim tidak terbakar. Siapa yang menginstruksikan api untuk dingin menyelamatkan Ibrahim? Dalam peristiwa yang sama, ketika terjadi banjir besar pada zaman Nabi Nuh, Allah tidak menginstruksikan kepada sesama manusia. Allah tidak menginstruksikan kepada malaikat. Ya samai, ikla'i ma'aki. Wahai langit, hentikan airmu. Wahai ardi, ibla'i ma'aki. Telanlah air kamu. Allah tidak menginstruksikan kepada satu pun malaikat, tidak. Tapi menginstruksikan tentara-tentara Allah di muka bumi ini. Itu yang melarang kita. Itu yang memerintah kita. Dan kita harus yakin di dalam perintah yang kita jalani, itu keselamatan. Di dalam perintah yang kita jalani, itu keselamatan. Justru di dalam larangan yang kita jalani, itu jaminan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa besar ini terjadi. Sehingga hadirin rahimakumullah, ketika Nabiullah Yunus, orang yang paling sumpah di dalam kehidupannya, dia pergi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Umatnya tidak mau. Seorang nabi izin pergi tanpa izin dari yang mengutus, itu sebuah kesalahan. Maka dihadapkan pada sumpah tingkat 2. Apa itu? Ketika di perahu, dia harus diundi, dibuang ke lautan. Sumpah 2 kali. Insya Allah kita tidak pernah mengalami sumpah sepertinya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dibuang ke laut, dia hidup di dalam perutnya ikan. Sumpah lagi Nabi Ibrahim. Wanada fid dhulumat. Nabi Yunus menyeru Allah fid dhulumat, di dalam kegelapan yang berlapis itu tadi. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa tiada Tuhan, tiada tujuan hidup, tiada pilihan terbaik dalam hidup kecuali Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Kau pilihkan pilihan terbaik, tapi saya meninggalkan pilihan terbaik hanya mengikuti nafsu dan daya akal saya. Seorang nabi dihukum karena lari dari sumpah, maka dia akan ketemu sumpah yang berlapis 3. Wanadha fid dhulumat, maka menyeru dalam 3 selaput kegelapan ini. Hadirin, tapi dia termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ingat justru ketika sumpah. Banyak cara mengingat Allah di saat kita lapang. Seharusnya kita banyak mengingat Allah di dalam kenikmatan-kenikmatan. Saya yakin Allah memperkenalkan dirinya di dalam banyak hal yang menyenangkan kita. Jangan sampai kesadaran kita tumbuh justru di saat sumpah menghadapi di dalam kehidupan kita. Maka Allah mengatakan, kadzalikan haqqun alaina nunjil mu'minin. Itulah hak saya menyelamatkan hamba yang beriman kepadaku. Hadirin, pertolongan itu hanya dari Allah. Sesama kita adalah makhluk Allah. Sesama makhluk Allah itu tidak punya daya apapun. Mari kita sadari, yang merintah itu yang maha memiliki daya kekuatan. Yang melarang itu yang memiliki daya kekuatan. Yang daya kekuatan Allah itu diletakkan pada makhluk-makhluk Allah. Sehingga manusia disadarkan, kamu bukan ada karena dirimu. Kamu ada adalah pilihan aku, Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada, tidak kubiarkan, kutunjukkan jalan terbaik, yaitu pilihan-pilihan Allah. Maka kebutuhan kita untuk memahami Islam seperti halnya kebutuhan kita butuh oksigen bernafas, butuh air, butuh sandang, butuh papan. Namun banyak kita
melupakan Allah. Pemberian Allah itu yang mengingatkan kita, tapi kita lupa Allah si pemberi. Allah itu punya standar-standar pilihan di dalam mengoperasionalkan pemberian-pemberian itu. Semoga ayat-ayat yang singkat tadi menjadi goresan di alam kesadaran kita, sehingga mari kita kembali kepada standar pilih Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak punya pilihan kecuali pilihan Allah di dalam kehidupan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qadha'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta oleh seorang nabi, rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang nabi, rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir, ketentuan yang telah Kau tentukan bagi kami semuanya adalah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.